Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursid, jurusan Hukum Keluarga Islam, nomor induk mahasiswa 1172402. Di sebelah kiri saya Nama saya Wandi Harun Rasiki, NIM 11724014. Dan saya Reja, NIM 1172402. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Masailul Fiqhiyah, yang mana kita akan membahas tentang fikih versus undang-undang tentang masa idah. Ya. Untuk yang pertama, kita akan mengupas tuntas dari masa idah perspektif fikih, kemudian masa idah perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974. Untuk yang pertama, saya serahkan kepada Wandi Khairul Wasliki. Oke, sini saya akan menjelaskan mengenai masa idah menurut pandangan fikih. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian masa idah. Masa idah menurut fikih adalah masa menunggu yang ditetapkan oleh syariat bagi perempuan setelah berpisah dari suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, yang mengharuskan untuk menunggu tanpa melakukan pernikahan lagi sampai masa idahnya habis. Selanjutnya mengenai dasar hukum idah. Dasar hukum masa idah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 234, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beridah 4 bulan 10 hari. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Kemudian dasar hukum yang kedua itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Kemudian mengenai hukum masa idah. Hukum masa idah hukumnya sesuai dengan kesepakatan para ulama wajib. Berarti setiap perempuan atau istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, wajib menjalankan masa idah. Kemudian mengenai macam-macam masa idah secara umum, menurut pembagian dari menurut pendapat dari Said Sabit dalam fikih sunnah, yaitu yang pertama, idah seorang istri yang masih haid, yaitu 3 kali haid atau 3 kali kuruk. Yang kedua itu idah seorang istri yang tidak haid atau menopause, yaitu masa idahnya 3 bulan. Kemudian yang ketiga, masa idah seorang istri yang tinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari apabila dia tidak dalam keadaan hamil. Kemudian idah seorang istri yang lagi hamil itu masa idahnya dari lagi pada saat masa hamil sampai dia melahirkan. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban perempuan yang menjalani masa idah atau yang telah diceraikan oleh suaminya, hak dan kewajibannya. Yang pertama itu perempuan yang sedang beriddah dari talak raj'i berhak mendapat tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suami, kecuali jika ia nusyus. Nusyus ini adalah durhaka kepada suaminya sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa idahnya. Yang kedua yaitu perempuan yang sedang beriddah dari talak bain, baik karena hulu, talak 3 atau karfasa, dan tidak dalam keadaan hamil, berhak mendapat tempat tinggal saja tanpa mendapat nafkah, kecuali jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa idahnya. Perempuan yang sedang beriddah dari talak bain dan keadaan hamil juga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja, tidak berhak atas biaya lainnya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat apakah nafkah itu gugur karena nusyus atau tidak. Yang selanjutnya
Yang selanjutnya langsung yang ketiga, perempuan yang ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah diputus dari pernikahan, baik karena talak bain sugro, talak bain kubro, atau karena pasak, berkewajiban untuk selalu berada di dalam rumah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Reja. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa iddah dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baik, di sini kita mengawali dengan pengertian mengenai masa iddah. Dalam definisi iddah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya berlaku baginya waktu tunggu, yaitu masa iddah, kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelumnya berhubungan atau qabla al-dukhul, baik karena kematiannya, penceraian atau atas keputusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dituangkan dalam pasal 11. Yang pertama, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu. Kedua, tenggang waktu jangka tunggu yang terdapat dalam ayat 1 pemerintah lebih lanjut dalam akan diatur Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Nah, adapun peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat 2 di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam BAB 6 pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. B. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatangan bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari. Yang ke C, apabila perkawinan sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Yang kedua, tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Baik, yang ketiga, bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Nah, apabila diperhatikan materi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mengatur mengenai waktu tunggu sebagaimana disebutkan di atas, terlihat secara jelas bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah mengakomodir hampir sepenuhnya materi fikih menurut pendapat jumhur ulama. Sementara dalam komplikasi hukum Islam dijelaskan pada pasal 153, 154 dan 155. Pasal 155 ayat 1 kompilasi hukum Islam menyatakan bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qabla ad-dukhul, dan perkawinannya berlaku putus bukan karena kematian suaminya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kawan-kawan saya mengenai masa iddah, perspektif fikih, kemudian perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedikit saya tambahkan mengenai tema pembahasan kita kali ini. Yang pertama, kedudukan hukum Islam, perspektif undang-undang, perspektif negara, kemudian hukum positif, perspektif hukum Islam. Yang pertama, kedudukan hukum Islam di negara kita. Awalnya hukum Islam adalah sebagai living law atau hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, negara mengakomodir ini. Jadi sebelum adanya kodifikasi hukum positif, hukum Islam menjadi hukum positif, kemudian ada undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, itu memang hukum Islam mempunyai tempat di negara, yaitu sebagai living law, aturan yang hidup di dalam masyarakat, dan itu negara mengakomodir hal itu. Kemudian undang-undang perspektif hukum Islam dalam kaidah fikih dikenal dengan al-adah muhkamatun. Adat bisa menjadi hukum atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat yang telah dilakukan secara rutin oleh masyarakat, itu merupakan bentuk dari kaidah al-adah muhkamatun. Dan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan penggalian hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat, masyarakat Islam, sehingga muncullah kodifikasi hukum dan negara mengakomodir hal-hal tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.